Entah apa pemikiran gurunya ya sampai bisa melakukan hal seperti ini. Coba kita lihat videonya. Bukannya ini murid sekolah Islam, kok sekolah di gereja? Harus kita tanya nih. Mister. Halo. Nah, ini gurunya ya. Aku mau tanya. Ini kan anak-anak kan kerudungan ya. Oh. Terus aku tadi kok lihat masuk gereja, terus ini di pura. Itu ya apa, Mister? Oh. Jadi bukan cuma di gereja ya, tapi diajak juga ke pura katanya. Harapannya tetap toleransi dipegang teguh, Bhinneka Tunggal Ika. Iya, makasih banyak ya, Mister. Sama-sama. Thank Oke, you. saya gabung dulu. Siap. Astagfirullahalazim. Salah paham dalam memaknai toleransi. Ya, ini jatuhnya jadi toleransi kebablasan. Toleransi terhadap orang-orang non-muslim, teman-teman, bukan berarti kita mendatangi rumah-rumah ibadah umat agama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miris melihat video ini, teman-teman ya. Kita bisa menyaksikan bersama bahwa di video ini terlihat ada murid-murid yang bisa kita katakan ini masih usia sangat rendah sekali ya, atau mungkin bisa kita katakan masih TK lah ya, yang tentunya pemahaman tauhidnya belum matang sekali, belum kuat sekali, tapi sudah diajak untuk mengunjungi rumah-rumah ibadah umat agama lain. Entah apa pemikiran gurunya ya sampai bisa melakukan hal seperti ini. Coba kita lihat videonya. Bukannya ini murid sekolah Islam, kok sekolah di gereja? Harus kita tanya nih. Mister. Halo. Nah, ini gurunya ya. Aku mau tanya. Ini kan anak-anak kan kerudungan ya. Oh. Terus aku tadi kok lihat masuk gereja, terus ini di pura. Itu ya apa, Mister? Oh. Jadi bukan cuma di gereja ya, tapi diajak juga ke pura katanya. Dan inilah penjelasan dari gurunya. Jadi itulah salah satu hal yang kita prioritaskan kepada anak-anak. Karena mereka masih usia dini, sedini mungkin kita tanamkan rasa toleransi. Bahwasanya di Indonesia itu terdiri dari beragam agama. Ada Toleransi katanya ya. 6 agama yang diakui, beragam suku, beragam kebudayaan. Tadi kita sudah berkunjung ke kelenteng, kemudian ke gereja, dan sekarang kita berada di pura, salah satu pura yang tertua di kota Kediri. Setelah ini kita akan ke wihara dan terakhir nanti di masjid untuk sholat zuhur. Masya Allah. Oh, ini berarti program untuk melatih anak toleransi sejak dini ya, Mister? Betul sekali. Keren juga ya sekolah di Denaf sudah dilatih toleransi. Keren, betul. Oke. Jadi Keren. pun nanti mereka di masa depan harapannya tetap toleransi dipegang teguh, Bhinneka Tunggal Ika. Iya, makasih banyak ya, Mister. Sama-sama. Thank Oke, you. saya gabung dulu. Siap. Astagfirullahalazim. Salah paham dalam memaknai toleransi. Ya, ini jatuhnya jadi toleransi kebablasan. Toleransi terhadap orang-orang non-muslim, teman-teman, bukan berarti kita mendatangi rumah-rumah ibadah umat agama lain. Toleransi dalam agama Islam inti pokoknya adalah untukmu agamamu, untukku agamaku. Kan seperti itu, teman-teman. Dan sangat berbahaya sekali mengajak anak-anak yang masih belum kuat tauhidnya ke tempat-tempat ibadah umat agama lain. Bisa jadi anak-anak itu dengan ketidaktahuannya dia membenarkan berhala-berhala ataupun sesembahan-sesembahan umat agama lain. Kan itu fatal jadinya. Yang menjadi pertanyaan juga, ketika muridnya yang masih kecil itu sampai ke tempat rumah ibadah umat agama lain, edukasi apa yang disampaikan kepada murid-murid itu? Apakah gurunya menyampaikan kepada murid-muridnya, inilah sesembahan umat agama lain, di dalam agama Islam menyembah selain Allah itu disebut kafir, dan orang yang mati dalam keadaan kafir masuk neraka. Jadi anak-anak, kita sebagai muslim dilarang menyembah kepada selain Allah dan dilarang membenarkan sesembahan-sesembahan umat agama lain. Apakah begitu edukasi yang diberikan? Atau hanya sekedar datang ke sana ngeliat-ngeliat, ketawa ketiwi, bahkan ikut rangkaian ritual ibadah umat agama lain? Atau mengajarkan seperti yang dipahami oleh oknum Gus yang kemarin kita bahas, dengan mengatakan bahwa menyembah apa saja itu sama saja menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lu napa mawon jenengan nyembah? Napa mawon niki tetep rujuke teng Gusti Allah kok. Mergo Gusti Allah sing gawe apa wae tur sapa wae. Rumangsane wong teng ngene gereja, wong teng ngene Buddha nyembah kuil ngoten niku mboten nyembah Gusti Allah, nyembah Gusti Allah. Apa seperti itu yang diajarkan kepada murid-muridnya yang diajak ke tempat ibadah umat agama lain dengan mengatakan,
anak-anak, semua agama itu sama saja menyembah Allah. Jadi orang nyembah apa saja itu juga menyembah Allah. Apa seperti itu pendidikan yang ditanamkan kepada anak-anak TK yang datang ke rumah-rumah ibadah umat agama lain itu? Kalau saya sendiri meragukan guru tersebut akan mengajarkan tauhid kepada anak-anaknya dengan mengajak ke gereja. Saya justru menduga bisa saja gurunya itu mengajarkan paham-paham liberal, yaitu menyembah apa saja boleh, semua agama sama. Sebagai wali murid, siapapun Anda atau sebagai orang tua mestinya ngecek tuh anaknya udah diajak ke gereja, diajarin apa. Coba tanyain kepada anak-anaknya. Toleransi kebablasan yang diserukan oleh dai-dai liberal, sehingga menganggap bahwasanya semua agama sama, semua agama benar, tidak ada toleransi, tidak ada pembatas, ya. Sehingga silakan kalau ada acara Natalan ikut Natalan, ya silakan. Ada acara keagamaan agama lain silakan ikut, ya. Apa sih toleransi itu? Kita menghormati, kita beda baru kita menghormati, namanya toleransi. Nah kalau kita sudah gabung sama mereka itu namanya bukan toleransi lagi, itu namanya jadi seperti mereka, ya. Paham? Allah mengatakan ini tadi, subhanallah, saya pikir antum sudah tahu nih. Ya, makanya saya ulangin lagi sebab turunnya surah Al-Kafirun. Al-Mughirah telah datang kepada Nabi SAW mengatakan, wahai Muhammad, Mekah kita bagi dua saja, sehari buat kamu, sehari buat kami. Kata Nabi SAW, saya belum faham, coba jelaskan lagi. Kata dia, sehari Muhammad, kau dukung ibadah kami, kau ucapkan selamat buat kami, kau ikutin ajaran-ajaran agama kami. Sehari lagi besok kami ikutin agamamu, kami ucapkan selamat untukmu, kami dukung ibadahmu. Apa jawaban Nabi SAW? Sehari-sehari. Biar adil. Kata Nabi SAW, tidak boleh. Kata dia, wahai Muhammad, sehari buat kami, dukung kami, ucapkan selamat buat kami, ikutin ritual kami. Seminggu buat kamu. Kata Nabi SAW, tidak boleh. Muhammad, sehari buat kami, sebulan buat kamu. Tidak boleh. Sehari Muhammad buat kami, setahun buat kamu. Tidak boleh, kata Nabi SAW. Terakhir, hai Muhammad, sehari buat kami, seumur hidup buat kamu. Sehari kamu ikutin kami, dukung ritual kami, selamat buat kami. Kalau pakai akal sehat, kalau pakai akal manusia, bukan akal sehat, akal manusia saja secara biasa, kan gitu. Kita pikir, oh lebih baik sehari kita ikutin orang kafir, dukung saja, ucapin selamat sama dia, selesai. Seumur hidup akan masuk Islam. Apa jawaban Nabi SAW? Tidak boleh. Ini. Lalu Jibril alaihissalam datang pada saat itu langsung membawa surah Al-Kafirun. Semestinya surah Al-Kafirun itu sudah sangat jelas sekali. Mulai dari asbabun nuzulnya sampai ayat-ayatnya itu jelas sekali menjadi dalil pemisah antara orang kafir dengan orang Islam. Apa yang dipisahkan? Yaitu masalah agama, masalah akidah, sesembahan. Udahlah, nggak usah ikut-ikut campur. Buat apa juga kita ikut campur masalah sesembahan mereka? Kita datang ke tempat mereka mengajarkan kepada anak-anak kita ini yang disembah mereka. Buat apa? Nggak ada urgensinya juga. Tapi kalau orang-orang liberal itu mereka kayak jijik banget sama surah Al-Kafirun gitu ya. Sampai-sampai ada isu dulunya mau diganti tuh. Jadi kafir itu mau diganti jadi non-muslim katanya. Surah Al-Kafirun diganti jadi al-non-muslim. Semoga pembahasan kali ini setidaknya bisa mengingatkan kepada kita semua untuk berhati-hati dalam mendidik anak, teman-teman ya. Tidak sembarangan bisa kita titipkan ke sebuah tempat untuk belajar di sana, tapi perlu kita cek lagi apa yang diajarkan. Ketemu lagi di video berikutnya, subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.